Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, minggu ini kita lanjutkan kuliah kita, kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Baik, minggu ini kita mencoba untuk mengkaji lebih dalam salah satu pemikiran the great intellectual di zaman abad pertengahan, bahwa Islam pada dasarnya memiliki segudang intelektual muslim pada abad itu di saat barat lagi dilanda kegelapan atau the dark age. Nah, ketika kita membaca sejarah ekonomi barat, banyak sekali literatur yang menyebutkan bahwa terjadi great gap teori. Bahkan di dalam bukunya Schumpeter menyebutkan bahwa terjadi kekosongan total selama 500 tahun. Dan itu ia tulis di dalam bukunya The History of Economic Analysis. Jadi seolah-olah selama 5 abad terjadi the great gap theory di dalam ekonomi. Artinya Barat tidak mengakui adanya sumbangsih Islam yang begitu besar, adanya kontribusi Islam yang begitu banyak sekali di dalam pencatatan khazanah teori-teori keilmuan. Salah satunya adalah ekonomi. Nah, pada abad ini Islam justru banyak memiliki segudang intelektual, segudang ekonomis. Yang hari ini kita akan bahas salah satunya adalah Imam Al-Ghazali yang hidup pada abad ke-10. Di saat Eropa lagi dilanda zaman kegelapan. Nah, ini membuktikan bahwa Barat ada semacam kesengajaan untuk menghapus jejak-jejak Islam. Untuk menghapus sumbangsih Islam, kontribusi Islam terhadap dunia. Bahwa Barat memang tidak akan pernah rela melihat bahwa ada satu peradaban yang lebih tinggi, ada satu peradaban yang lebih lama berkuasa selama 700 tahun lamanya, sejak abad ke-7 sampai abad ke-14. Dan itu bisa kita lihat secara gamblang, bisa kita lihat secara kasat mata bahwa ada semacam sesuatu yang tidak objektif di dalam pencatatan sejarah. Nah, inilah mengapa kita harus belajar secara objektif rentetan sejarah ekonomi ini. Jadi tidak mungkin sejak abad ke-17 tiba-tiba langsung loncat ke abad Yunani, yaitu sebelum Masehi. Ada apa dengan Barat sebetulnya yang kita kenal dengan keilmuan yang sangat objektif? Nah, inilah perlunya kita mengkaji sejarah pemikiran ekonomi di dalam Islam. Ternyata Islam memiliki segudang intelektual yang hari ini kita mencoba untuk mengkaji salah satu intelektualnya yang bernama Imam Al-Ghazali. Baik, Imam Al-Ghazali memang sudah sangat terkenal sekali dalam Islam. Bahkan dia disebut sebagai Hujjatul Islam. Dia punya buku yang sangat terkenal, monumental, yang bernama Ihya Ulumuddin. Memang di dalam Islam dia sangat terkenal sebagai tokoh agama yang menekankan pada akidah, spiritualitas, dan akhlak. Bahkan dia dikenal sebagai tokoh sufistik atau sufisme di dalam Islam. Tetapi yang menarik, di dalam bukunya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali juga berbicara tentang ekonomi, tentang keuangan, tentang pasar, dan lain-lain. Nah, di dalam pembacaan saya, jadi Imam Al-Ghazali ini memiliki corak yang tidak biasa dibanding dengan intelektual-intelektual yang lain. Jadi corak pemikiran Imam Al-Ghazali itu bersifat integratif, interkonektif. Jadi saling terintegrasi antara pemikiran empiris dengan pemikiran yang sifatnya normatif.
Di dalam beberapa catatan ada yang mengatakan ya, Imam Al-Ghazali ini sangat rasionalis. Di sisi yang lain dia juga sangat sofistik. Nah, ini menarik kalau kita kaji di dalam perspektif ekonomi. Bagaimana rasionalitas Al-Ghazali dalam ekonomi dan bagaimana ya, sufisme Imam Al-Ghazali dalam ekonomi. Nah, kita mencoba untuk mengkaji lebih dekat dengan pendekatan integratif interkonektif tadi. Nah, apa itu integratif interkonektif? Secara bahasa memang tidak ada dikotomi antara ilmu-ilmu duniawi dan ilmu-ilmu akhirat. Jadi Imam Al-Ghazali tidak mengenal adanya semacam pemisahan antara ini loh ilmu agama, ini loh ilmu dunia. Tetapi yang ia kenal adalah bahwa terjadi penyatuan unifikatif, integratif antara ilmu agama dan ilmu dunia. Jadi dua ilmu ini tidak bisa dipisahkan dalam hal apapun, termasuk dalam ekonomi. Lebih dalam ketika kita kaji lebih dekat, ya, lebih dalam, mengerucut bahwa ternyata pemikiran Imam Al-Ghazali ini ya, dapat kita simpulkan bahwa Imam Al-Ghazali menggunakan pendekatan maqasidus syariah di dalam ekonomi. Jadi maqasidus syariah secara bahasa itu adalah tujuan dibentuknya hukum-hukum Islam. Maqasid itu jamak daripada al-maqsud, tujuan. Tujuan dibentuknya hukum-hukum syariah. Apa itu tujuan dibentuknya hukum-hukum syariah? Yaitu dasarnya adalah kemaslahatan, al-maslahah. Jadi grand theory Imam Al-Ghazali di dalam mengembangkan ekonomi itu adalah teori maslahah. Teori kesejahteraan, teori kemakmuran. Jadi tidak heran ketika Imam Al-Ghazali berbicara tentang ekonomi, maka dia mengatakan bahwa ekonomi itu sifatnya fardu kifayah, wajib hukum. Harus ada orang Islam yang memahami ekonomi. Karena kalau tidak ada orang Islam, manusia yang memahami ekonomi, maka kesejahteraan tidak mungkin bisa tercapai. Kemakmuran yang bersifat duniawi itu tidak mungkin bisa tercapai tanpa adanya ilmu tentang ekonomi itu. Bagaimana ilmu tentang perdagangan misalkan, bagaimana ilmu tentang investasi, bagaimana ilmu tentang perputaran uang dan seterusnya. Jadi ada orang yang harus memahami ini agar kesejahteraan komunal itu bisa berjalan secara proporsional dan seimbang di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu saja pemikiran Imam Al-Ghazali ini dapat kita kaji, dapat kita baca di dalam bukunya yang sangat terkenal, yang sangat monumental, yaitu Ihya Ulumiddin. Nah, sayangnya di Indonesia kebanyakan Ihya Ulumiddin ini hanya dipahami secara spiritual, secara akidah dan akhlak saja. Padahal aspek-aspek muamalah, terutama pada jilid yang kedua, itu juga lebih ditekankan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi seolah-olah Imam Al-Ghazali itu ingin mengatakan bahwa kalau kita ingin mendalami ilmu apapun, termasuk ilmu ekonomi, maka tanamkan dulu akidah, kuatkan dulu akhlak. Kalau akidah kita keropos, akhlak kita rapuh, maka ilmu apapun yang kita kembangkan dalam aspek duniawi ini akan juga mengikuti kerapuhan akidah dan akhlak kita. Akhlak kita tidak baik, etika kita keropos, maka ekonomi yang kita jalankan juga akan menimbulkan ketidakadilan, keserakahan di mana-mana. Nah, itulah yang kita sebut sebagai integratif interconnected. Jadi tidak bisa dipisahkan antara akidah dengan muamalah, antara akidah dengan ekonomi, antara etika dengan ekonomi. Jadi Imam Al-Ghazali ini mencoba untuk menyatukan, dan memang sifatnya unifikatif, tidak bisa dipisahkan kata Imam Al-Ghazali. Jadi kalau ada orang yang memisahkan antara ekonomi dengan akhlak, hati-hati. Maka ekonomi itu hanya menjadi kepentingan dirinya saja untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya.
Nah, di dalam bukunya Imam Al-Ghazali banyak berbicara tentang teori-teori ekonomi, misalkan tentang teori evolusi pasar, bahwa pada dasarnya pasar itu hidup muncul secara alamiah. Karena memang pasar itu adalah kebutuhan masyarakat. Jadi adanya pemerintah atau tidak ada, pasar akan terbentuk secara evolutif alamiah. Karena memang pasar sekali lagi adalah kebutuhan. Masyarakat tidak akan mungkin hidup tanpa pasar. Karena manusia saling membutuhkan. Tukang besi membutuhkan kayu. Tukang kayu membutuhkan tukang besi. Tukang besi dan tukang kayu juga membutuhkan padi, sehingga mereka juga butuh petani. Jadi dari ilustrasi yang ada tadi, maka ada yang namanya interaksi antara tukang besi, tukang kayu, dan tukang padi. Inilah yang kita sebut sebagai pasar, interaksi sosial. Jadi yang kita sebut alamiah tadi, karena pasar itu sifatnya evolutif alamiah, maka metodenya pun kata Imam Al-Ghazali harus secara alamiah. Tidak bisa harus dikendalikan secara kaku, diatur-aturi secara rigid, sehingga bisa menimbulkan praktek yang distorsif, bahkan bisa mengganggu keseimbangan. Maka kata Imam Al-Ghazali, pasar itu memang harus berjalan sesuai dengan sistem pasar yang berlaku. Di sana ada demand, di sana juga ada supply. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, supply dan demand ini harus bergerak secara proporsional. Harus bergerak sesuai pada koridornya. Tidak boleh keluar daripada koridornya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, supply dan demand koridornya itu adalah al-adalah. Maka dia menyebut sebagai keseimbangan yang adil, as-saman al-adil. Jadi al-adal secara etimologis adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Jadi supply itu harus proporsional. Kalau dia berlimpah, maka harga akan murah. Kalau dia terlalu terbatas, maka harga akan tinggi. Itulah yang kita sebut sebagai proporsional. Sebaliknya, kalau demand terlalu tinggi, maka harga akan mahal. Demand terlalu rendah, maka harga akan murah. Jadi ketika demand dan supply itu saling berinteraksi secara proporsional, itulah yang disebut sebagai as-saman al-adil, harga yang proporsional. Jadi berbeda dengan konsepnya Adam Smith yang mengatakan bahwa ya harga itu seimbang, tapi tidak ada nuansa filosofisnya. Jadi Imam Al-Ghazali ini sangat paham betul bahwa pasar itu harus proporsional. Inilah landasan filosofisnya bahwa ya supply dan demand tidak boleh saling keluar dari orbitnya masing-masing. Ketika keluar dari orbitnya, dari koridornya, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, inilah yang menarik konsep Imam Al-Ghazali di dalam sistem pasar yang ia sebut sebagai as-saman al-adil. As-saman al-adil, harga yang proporsional. Nah, inilah yang kita pelajari di dalam ekonomi mikro, bahwa ada keseimbangan, ya, ada supply, ada demand. Nah, kemudian as-saman al-adil tadi itu memuat unsur etika dan unsur moral di sana. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa meskipun harga itu ditentukan oleh supply dan demand, maka sebaiknya tetap saja harga itu tidak boleh mahal-mahal. Terutama pada produk-produk yang memang itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Produk itu sebaiknya bersifat inelastis price inelastis demand. Bahwa ketika produk itu diserahkan kepada pasar,
tentu kebutuhannya semakin tinggi, permintaannya tinggi, maka harga juga akan relatif tinggi. Maka sebaiknya kata Imam Al-Ghazali, seperti produk beras, kebutuhan pokok masyarakat itu sifatnya inelastis saja. Jangan diserahkan ke pasar. Misalkan kayak BBM hari ini. Harusnya BBM itu inelastis, harus ada harga tetap dari negara. Jadi jangan sampai diserahkan ke pasar. Kenapa? Karena BBM itu memang kebutuhan pokok masyarakat. Bayangkan kalau seandainya harga BBM naik, tentu semua harga-harga juga akan ikut naik. Bensin naik, alat transportasi pun naik, maka harga-harga yang mengangkut barang-barang sampai ke end user juga akan ikut naik. Nah, inilah dampaknya, multiplier efeknya secara makro. Kata Imam Al-Ghazali, ya harga kalau bisa nggak usah mahal-mahal. Karena semakin rendah harga, maka semakin banyak permintaan, maka secara total penjualan, sebetulnya penjual itu untung besar. Jadi kalau harga itu mahal, permintaannya sedikit, maka akan justru penjual mengalami kerugian. Jadi Imam Al-Ghazali sangat memahami yang namanya marketing strategi dari sisi price. Jadi kalau kita belajar teori marketing hari ini, paling tidak ada 4 P yang harus kita dalam. Yang pertama, V itu adalah price. Yang kedua, V-nya adalah produk. Produk kita ya harus berkualitas. Yang ketiga adalah place, tempat, lokasi di mana kita berdagang. Yang kelima ya kita harus promosi, kita harus mempromosikan dagangan kita. Ya, jadi konteks hubungan harga dan profit, kata Imam Al-Ghazali, harga itu ya harusnya murah-murah saja. Makanya hari ini kita belajar dari Cina misalnya. Cina sekarang menjadi kekuatan adidaya. Kenapa? Karena mereka punya barang-barang yang relatif murah. Coba kita lihat barang-barang Cina yang masuk ke Indonesia, rata-rata kan murah. Kenapa? Karena mereka berhasil ya, mengembangkan produk-produk yang efisien, kemudian nilai tukar mereka devaluasi, sehingga barang-barang mereka di luar negeri berdaya saing. Dan hari ini kita lihat, Cina menjadi salah satu negara yang menguasai pangsa pasar relatif besar di dunia. Menjadi negara adidaya, kuat ekonominya karena mereka kuat dari sisi produknya yang relatif murah. Nah, itulah pelajaran yang dipetik dari Cina, dan itu adalah konsepnya Imam Al-Ghazali sebetulnya. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali juga di dalam bukunya Ihya Ulumuddin berbicara tentang uang. Jadi kalau kita menggunakan barter, kata Imam Al-Ghazali, barter itu susah. Jadi mensyaratkan double coincident interaction. Pembeli mau, penjual juga harus mau. Barang yang ia serahkan kepada pembeli. Pembeli juga harus mau barang yang diterima dari penjual. Jadi agak susah untuk menemukan titik temu antara pembeli dan penjual kalau kita menggunakan sistem barter. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kita butuh uang. Uang itu alat transaksi sebagai medium of action, sebagai alat transaksi di pasar. Jadi uang ini sangat membantu. Jadi uang apa saja silahkan. Mau uang dinar kah, uang dirham kah, uang dari tembaga kah, silahkan saja. Yang penting uang itu punya fungsi sebagai alat tukar. Jangan sampai uang itu yang dijadikan sebagai komoditas. Jadi yang kedua kata Imam Al-Ghazali, uang juga harus punya fungsi sebagai pengukur nilai. Jadi kalau ada uang yang tidak punya fungsi sebagai pengukur nilai, dia tidak layak disebut sebagai uang. Karena uang itu tugasnya untuk mengukur ini harga barang berapa, ini harga mobil berapa, ini harga kipas angin berapa. Jadi kalau uang tidak punya fungsi seperti itu, maka tidak layak disebut sebagai uang.
Jadi setidaknya kata Imam Al-Ghazali, fungsi uang itu minimal 2 fungsinya. Yang pertama adalah dia sebagai alat tukar, sebagai alat pembayaran. Yang kedua, dia punya fungsi sebagai pengukur nilai, measure of value. Tetapi hati-hati, Imam Al-Ghazali menganggap uang itu bukan sebagai store of value, bukan sebagai penyimpan nilai. Uang nggak boleh punya nilai. Nilai yang tertera itu nilai nominal itu boleh sebagai pengukur nilai tadi. Tapi ketika uang itu punya nilai intrinsik, nah ini hati-hati. Kenapa? Karena uang ketika dia punya nilai intrinsik, maka dia akan cenderung diperdagangkan. Misalkan kayak emas, mohon maaf ya, yang sering mengagung-agungkan kembali pada dinar, ini nanti akan terkena kritikan Imam Al-Ghazali. Karena emas itu punya nilai. Ketika uang itu punya nilai, maka dia akan diperdagangkan kayak emas tadi, diperdagangkan. Lihat hari ini, ya, ketika uang itu punya nilai tukar antara dolar, antara yuan, antara yen, maka dia akan diperdagangkan. Maka uang itu menjadi komoditas, menjadi barang. Secara makro, ketika uang diperdagangkan, akibatnya apa? Maka terjadi disfungsi uang tadi. Uang akan diperdagangkan di pasar-pasar uang. Padahal hakikatnya uang itu adalah alat untuk menggerakkan sektor real. Tapi ketika uang difungsikan di pasar uang, dijual belikan, maka uang itu akan kehilangan fungsinya untuk menggerakkan sektor real. Maka ekonomi secara makro akan terjadi stagnasi karena banyak orang yang bermain spekulasi di pasar uang. Banyak kejadian, mungkin sering saya sampaikan, terjadi krisis tahun 2008. Subprime mortgage misalkan. Itu gara-gara mereka memperdagangkan uang di pasar uang yang terlalu banyak sekali. Lehman Brothers hancur. Ya, lembaga-lembaga keuangan yang katanya kuat juga sudah tenggelam. Karena prakteknya mereka sangat suka bermain spekulasi, bermain uang. Uang dijadikan komoditas. Padahal kata Imam Al-Ghazali, uang itu ya seperti cermin. Uang itu tidak memiliki nilai, cermin itu tidak memiliki gambar. Tetapi apa saja yang ada di hadapan cermin, maka itulah gambarnya cermin. Padahal hakikatnya cermin itu nggak punya gambar. Cermin coba, kalau kita letakkan dia di dalam ruang yang begitu gelap, maka dia tidak punya gambar. Begitu juga dengan uang. Uang itu kalau tidak ada barang yang ada di hadapannya, maka uang itu tidak punya nilai. Jadi hakikatnya yang punya nilai itu adalah barang. Jadi kalau kita punya uang segudang triliun misalkan, tapi kita hidup di pulau yang nggak ada barangnya, yang nggak ada apa-apa, maka uang nggak ada fungsinya, nggak ada maknanya. Jadi itulah yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa uang itu hanya sebatas pengukur nilai. Jadi ketika ada barang, maka uang itu punya nilai. Ketika tidak ada barang, maka uang tidak ada maknanya sama sekali. Sekali lagi, jadi uang tidak boleh diperdagangkan. Kemudian di dalam bukunya, Imam Al-Ghazali mencoba untuk mengembangkan teori maqasidus syariah di dalam ekonomi. Jadi yang saya singgung di awal tadi, grand teori Imam Al-Ghazali ini adalah kemaslahatan. Karena memang terbentuknya hukum syariah itu adalah al-maslahah. Contoh misalkan, di dalam Al-Quran kan jelas babi hukumnya haram. Tapi ketika tidak ada makanan sama sekali di dalam hutan, boleh nggak kita makan babi? Maka jatuhnya boleh. Muncul ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu memperbolehkan sesuatu yang haram. Nah ini core-nya adalah maslahah. Karena kalau kita nggak makan, maka kita bisa mati. Nah itu maslahah. Sehingga hukum itu bisa berubah-ubah sesuai dengan konteks kemaslahatan. Jadi jangan kaku kita dalam berpikir. Terutama dalam mengembangkan hukum-hukum Islam. Apalagi dalam konteks muamalah. Jangan sekali haram tetap haram. Muamalah itu dinamis, dia bisa berubah-ubah. Makanya kita punya hukum al-ahkam
tataghayyar bitaghayyuri al-azminah wal amkinah wal adat wa niyat. Hukum muamalah itu bisa berubah-ubah sesuai dengan zamannya. Al-azminah, al-amkinah tempatnya, al-adat sistemnya. Kemudian an-niyat, bahkan niatnya bisa merubah. Nah, Imam Al-Ghazali mengajarkan kita bahwa di dalam mengembangkan teori-teori ekonomi, maka kita harus berpayung pada grand theory yang bernama maslahah tadi. Nah, kemudian grand theory maslahah itu ya ujungnya adalah maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Setidaknya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ada darurat, daruriyat, yang kedua adalah hajiyat, yang ketiga adalah tahsiniyat. Yang pertama, apa itu kebutuhan daruriyat? Kebutuhan daruriyat atau yang disebut sebagai tujuan primer itu bisa didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang mana ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan manusia secara total. Contoh, kebutuhan daruriyat itu adalah makan. Jadi kalau kita nggak makan, kita bisa mati. Sehingga ya wajib hukumnya kita makan. Maka ada level konsumsi yang paling daruriyat. Jadi kalau kita nggak berkonsumsi, kita bisa mati. Maka kita wajib hukumnya untuk makan. Maka nanti efeknya kita wajib untuk bekerja. Agar apa? Agar kita punya duit untuk bisa membeli makan. Nah, bagaimana caranya kalau kita nggak bisa bekerja? Maka ini domainnya pemerintah. Maka hukumnya wajib bagi pemerintah untuk ya membuka lapangan kerja, untuk menstabilkan harga pangan agar masyarakat itu biar bisa tetap makan. Atau mendorong sektor-sektor pertanian agar para petani tetap semangat untuk menanam padi meskipun di era-era corona sekarang ini. Bayangkan, jadi kalau nggak ada padi itu lebih bahaya lagi daripada corona, jelas. Secara total, secara massal terjadi kelaparan di mana-mana. Kelaparan juga mengakibatkan kematian. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kebutuhan daruriyat, kebutuhan primer yang harus ada di dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua adalah kebutuhan hajiyat. Kebutuhan hajiyat itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan primer. Jadi kalau kita makan padi, semua orang makan beras. Tapi ada kalanya kita ingin makan apa? Ya, makan kue yang enak. Itu ya kebutuhan hajiyat saja. Nggak makan kue pun kita nggak apa-apa. Yang penting kita sudah makan nasi. Kita ingin makan sayur misalkan. Nah, itu kebutuhan hajiyat agar kita punya badan yang sehat dan lain sebagainya. Nah, ini boleh-boleh saja hajiyat dalam Islam. Agar badan kita sehat untuk menunjang, untuk menyempurnakan, untuk melengkapi kebutuhan primer. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan tahsiniyat. Yaitu sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya, bukan sebuah kebutuhan, tetapi hanya bersifat memperindah saja, ya, memperindah proses perwujudan kepentingan primer dan sekunder. Tapi kadang-kadang dalam konteks konsumsi ini bisa menjadi pola yang ekstravagansa, berlebih-lebihan. Misalkan, saya kasih contoh secara komprehensif, misalkan mahasiswa misalkan. Apa kebutuhan primer mahasiswa dalam konteks alat untuk mengerjakan tugas? Ya, kebutuhan primernya adalah komputer. Karena setiap mahasiswa ya punya tugas untuk mengetik, untuk mendownload dan sebagainya. Tapi kan repot, kalau dia presentasi maka harus bawa komputer ke ruang kelas. Kan komputer berat. Maka kita butuh kebutuhan yang kedua, levelnya adalah hajiyat. Maka dia boleh membeli laptop. Tapi harganya harus sesuai standar harga mahasiswa. Ya, katakanlah rata-rata 3-5 juta saja. Konteksnya adalah mahasiswa ekonomi. Tugasnya hanya sekedar ya cari tugas, presentasi. Jadi rata-rata laptopnya hanya 3-5 juta saja.
Tapi kalau ada mahasiswa ekonomi yang membeli laptop sampai 20 juta, sampai 30 juta, nah ini namanya tahsiniyat. Ingin memperindah laptopnya tapi tidak sesuai dengan kebutuhan, bukan sebuah keniscayaan. Mungkin laptop itu cocoknya bagi seorang arsitek yang memang membutuhkan program yang berat. Wajar laptopnya 20 sampai 30 juta. Karena proyeknya pun besar-besar, jadi nggak boleh salah-salah laptopnya. Nah, kita mahasiswa ekonomi tugasnya hanya sebatas mencari tugas gitu ya, nonton film Korea gitu. Jadi nggak perlu laptop yang mahal-mahal karena fungsinya hanya sebatas ya sederhana saja. Jadi harganya hanya 3-5 juta. Inilah yang kita sebut sebagai kebutuhan yang hajat. Tapi kalau kita sudah masuk pada kebutuhan yang tahsiniyat, bukan sebuah kebutuhan, bukan sebuah keniscayaan, hanya tujuannya untuk memperindah ini loh saya. Nah, ini bisa menjadi kategorinya adalah haram. Makanya kalau kita gambarkan skala prioritas tolak konsumsi Al-Ghazali ini adalah kurva indifferent. Misalkan kita punya duit nih di titik yang C ya. Katakanlah kita punya duit 10 juta. Jadi kalau dalam kurva indifferent yang konvensional, yang paling optimal kan di titik yang C. Karena kita punya budget lain 10 juta, kita punya keinginan untuk memaksimalkan utilitas juga 10 juta, kita beli barang 10 juta, kita puas. Secara tidak langsung, ya, kurva indifferent konvensional menyuruh kita untuk ya menghabiskan uang kita untuk memaksimalkan kepuasan. Nah, ini berbeda dengan teorinya Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, meskipun kita punya uang 10 juta, tapi kebutuhan kita kayak tadi hanya sebatas level yang hajiyat saja, maka titik yang paling optimal adalah titik yang B, yaitu pada kotak yang hajiyat saja, bukan pada kotak tahsiniyat. Meskipun kita punya uang 10 juta, kebutuhan kita hanya 3-5 juta saja. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kurva indifferent Imam Al-Ghazali. Jadi sangat berbeda sekali. Jadi ada semacam etikanya. Etika ini berdasarkan dengan kebutuhan masing-masing individu. Nah, kata Imam Al-Ghazali, tingkat konsumsi itu sebenarnya dua saja, berkisar antara kebutuhan dan pemborosan. Kebutuhan harus dipenuhi oleh konsumen karena dianggap sebagai kewajiban agama. Jadi kalau ada individu yang tidak makan, nah ini bukan hanya kebutuhan sosial, ini juga menjadi kewajiban agama. Jadi wajib hukumnya manusia itu makan. Jadi kalau dia tidak makan secara sengaja, berarti bunuh diri, maka hukumnya haram. Inilah yang kita sebut sebagai kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer itu adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh setiap individu. Namun sebaliknya, kalau sudah berlebih-lebihan masuk dalam pola ekstravagansa, maka pemborosan itu menjadi haram, bukan lagi kebutuhan kita. Kita boleh kok menjadi kaya, boleh. Memang kadang-kadang ya kebutuhan orang kaya sama kebutuhan orang miskin itu berbeda-beda. Tapi jangan sampai ya kebutuhan yang begitu banyak tadi itu membuat kewajiban sosial kita terabaikan. Ya karena kita berpikir ya wajar saya punya duit, maka saya membeli kebutuhan sesuai dengan ya keinginan saya. Ini yang kadang-kadang tidak sesuai. Padahal kebutuhan si kaya tadi hanya sebatas level 2 saja. Dia memaksimalkan untuk bisa membeli barang yang level 10. Nah, ini kan sudah masuk kategori yang berlebih-lebihan. Kemewahan itu akan berdampak pada kekikiran. Kekikiran itu juga akan berdampak pada keserakahan di dalam ekonomi. Nah, ini berbahaya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kebutuhan dasar manusia itu adalah apa yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai utilitas yang paling optimal. Yang paling optimal itu ketika kebutuhan kita terpenuhi. Bukan utilitas yang maksimal. Kalau utilitas yang maksimal itu adalah kebutuhan yang untuk ya
egosentris saja ya, mengagung-agungkan diri sendiri. Nah, ini ada ajaran yang menarik. Kata Imam Al-Ghazali bahwa jika manusia mencari di dunia ini apa yang mencukupinya, maka yang paling sedikit di dunia ini akan memberi kecukupan baginya. Dan jika manusia mencari apa yang memuaskannya, maka pasti tidak dapat dipenuhi oleh apa yang memberi kecukupan baginya. Maka tidak ada apapun di dunia ini yang akan memenuhinya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai qanaah. Maka betul kata Rasulullah, sekaya-kaya orang itu adalah orang yang qanaah. Meskipun dia tidak punya duit, tetapi dia merasa cukup. Enggak punya rumah, tidur di bawah jembatan, ya bahagia dia. Karena dia merasa qanaah. Tapi ada juga orang yang kaya raya luar biasa, tapi selalu merasa kurang. Karena tidak bersyukur, tidak qanaah. Kan sering orang begini. Nah, yang terakhir. Jadi Imam Al-Ghazali ini mencoba untuk menggabungkan tadi ya antara aspek rasionalisme dan aspek sufisme di dalam Islam yang kita sebut sebagai maqasidus syariah. Sifatnya apa tadi? Integratif, interconnected. Jadi kata Imam Al-Ghazali, minimal ada 7 syarat di dalam ekonomi. Yang pertama, luruskan niat. Jadi jangan sampai kita berekonomi itu hanya untuk mencari keuntungan semata saja, jangan. Karena ekonomi itu juga adalah lahan dakwah, dia adalah lahan agama. Jadi niatkan kalau kita ingin berdagang, ingin berbisnis, maka ada orientasi akhirat ya. Sehingga dengan orientasi akhirat kita akan terjaga tadi, kita tidak akan bisa ya, kita tidak mau curang, kita tidak bisa serakah dan lain sebagainya. Karena orientasinya bukan hanya orientasi duniawi saja, tapi ada orientasi ukhrawi. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Wabtagi bima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam surah Al-Qasas ayat 77. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, manusia harus memenuhi persyaratan utilitas sosial. Jadi memang harus ada aktivitasnya. Jadi ekonomi itu memang aspek sosial, harus ada utilitas sosial, ada aktivitas perdagangannya, ada ya investasinya, ada teori-teorinya agar ekonomi itu tidak stagnan, misalkan tidak terjadi krisis, tidak terjadi depresi dan lain sebagainya. Jadi ekonomi konvensional selama ini, kapitalisme, sosialisme itu tidak memenuhi utilitas sosial. Makanya wajar ketidakadilan di mana-mana, ketimpangan, kesenjangan. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kapitalisme, sosialisme ya, itu tidak memenuhi standar utilitas sosial. Karena memang mereka mempunyai dampak ketidakadilan, kesenjangan dan ketidakmerataan pendapatan. Yang ketiga, kegiatan ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi harus ada aturannya. Riba nggak boleh, zakat hukumnya wajib, gharar haram, ihtikar nggak boleh, iktinas haram dan lain sebagainya. Jadi harus mengikuti aturan-aturan Islam. Karena aturan Islam zakat menjadi wajib karena memang secara makro dia punya dampak utilitas sosial. Kaya boleh silahkan, tapi dia harus punya sumbangsih amal kemanusiaan. Agar apa? Agar menjaga keseimbangan roda ekonomi itu agar tetap seimbang. Misalkan kalau orang kaya saja yang bisa mengakses keuangan, maka akan terjadi ketimpangan tadi. Dalam bahasa Al-Quran, dalam surah Al-Ansar ayat 7, kalau orang kaya itu pelit, nggak mau berzakat, nggak mau berwakaf, maka uang itu hanya berputar-putar di kalangan orang-orang kaya. Kaila takuna daulatan bainal aghniyah. Nah, ini yang berbahaya. Maka zakat menjadi wajib gitu ya, dalam rangka untuk menjaga keseimbangan sosial, keseimbangan ekonomi, atau dalam rangka memenuhi utilitas sosial. Yang keempat ya, zikir, kita ingatlah kepada Allah. Ya, agar apa? Agar kita terhindar dari praktek-praktek kecurangan, monopolistik, keserakahan, hegemonik dan lain sebagainya. Lagi-lagi ini kembali kepada jangkarnya tadi apa? Utilitas sosial. Yang kelima, lebih detail, manusia tidak boleh serakah. Karena memang ekonomi itu lahan untuk menguji kita. Kadang-kadang kalau kita menjadi pengusaha, kita tergoda untuk menguasai, menghegemonik, memonopoli. Dan ini bisa kita lihat di mana-mana. Coba
ada satu toko, setiap 1 kilo tokonya terus. Nah, ini konsep keserakahan. Dia menghalalkan segala cara saja, tidak peduli mana warung kecil, mana warung setengah kecil, itu mati gara-gara toko-toko itu berdiri. Kemudian seorang muslim harus mendengarkan suaranya sendiri. Ini ada semacam rasionalitas pelaku ekonomi. Jadi di dalam Islam kita juga dianjurkan untuk berpikir secara subjektif. Kita punya kepentingan, tetapi jangan sampai kepentingan individu kita mengalahkan kepentingan sosial. Kita berhak untuk dapat untung. Ya, kita berhak untuk dapat keuntungan. Itu yang kita sebut sebagai suara resonansi tadi. Jadi Imam Al-Ghazali pun menganjurkan silahkan saja yang dapat untung boleh, berdagang boleh. Karena memang ekonomi itu sifatnya ada yang ranahnya sosial, tapi ada juga yang ranahnya utilitas komersil, silahkan saja. Tapi catatannya, kepentingan individu tidak boleh mengalahkan kepentingan sosial. Nah, yang terakhir, bahwa ekonomi itu harus adil. Karena core daripada ekonomi itu adalah keseimbangan. Dan keseimbangan tidak mungkin bisa tegak tanpa tegaknya keadilan. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi Imam Al-Ghazali ini ya berbeda cara berpikirnya daripada ekonom-ekonom yang lain. Imam Al-Ghazali menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan rasionalisme dan pendekatan sufisme yang menjadi sebuah teori maqasidus syariah di dalam ekonomi. Grand teorinya adalah kemaslahatan. Jadi kemaslahatan itu tiangnya yang pertama adalah rasionalitas, yang kedua adalah spiritualitas atau sufisme di dalam Islam. Mudah-mudahan dapat dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.